Ini kan banyak sekali masalah di Jakarta. Ini khususnya spesifik kita akan membahas soal apa ini? Iya, tidak lain tidak bukan macet di Jakarta. Macet. Oh iya, itu Ya kan? parah sekali. Parah itu. Dari dulu ke itu. tahun dari dulu. Itu kayak sudah kalau kayak penyakit itu sudah merada. Iya betul. Sudah Stadium 4. Stadium 4 kalau ada di atasnya mungkin tambah-tambah. Final stadium. Kita lihat videonya ya. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Iya, oke. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada. Iya. Terutama manajemen. Tidak perlu dulu menambah armada. Oke, kita lihat. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Fenomenal. Saya Tirta Dayat dan rekan saya Yan. Kami berdua akan mengupas fenomena-fenomena yang ada di belahan dunia ini. Oke Yan, kali ini kita akan mengupas apa dan di mana? Kita akan membahas berita yang masih hangat. Oh ya, masih hangat. Oke. Tentang Pilgub DKI. Oh, Pilgub DKI di Indonesia. Di Indonesia. Oke, memang sekarang lagi hangat, lagi ramai ya, dibicarakan di media sosial, di pemberitaan-pemberitaan nasional. Karena bagaimanapun Jakarta ini masih ibu kota negara. Masih, sampai hari ini masih. Masih ya. Belum pindah Pak. Belum pindah. Ya. Jangan dikejar-kejar. Jangan dikejar-kejar ya. Jangan. Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Kalau kami berdua sih enggak ngejar Pak. Iya, biasa aja. Iya, karena kami berdua paham pindah, ya kan pindah negara, pindah rumah itu repot. Iya, repot. Makanya dan kami juga nggak mikir itu, soalnya bukan kami bingung pindah juga, ya. siapa yang ngejar Pak? Oh, bingung siapa yang ngejar ya? Dikejar masa jabatan kan? Oh, kemungkinan. Tapi kalau bagi kami ya, kami tidak begitu memikirkan soal perpindahan ibu kota ini karena bukan kami yang pindah. Betul. Bukan kami yang pindah. Bukan kami yang repot ya. Oke, kalau begitu kita kembali ke soal Pilgub DKI ini ya. Ya. Ini kan banyak sekali masalah di Jakarta. Ini khususnya spesifik kita akan membahas soal apa ini? Iya, tidak lain tidak bukan macet di Jakarta. Macet. Oh iya, itu parah sekali. Parah itu. Dari dulu ke tahun dari dulu. Itu kayak sudah kalau kayak penyakit itu sudah merada. Iya betul. Sudah Stadium 4. Stadium 4 kalau ada di atasnya mungkin tambah-tambah. Final stadium. Iya, padahal kan semestinya apa ya? Ini harus ada solusi dari tahun ke tahun ya. Betul. Dari perpindahan satu pemimpin ke pemimpin berikutnya mestinya ada kebaikan, tapi perbaikan, tapi ini malah saya lihat makin semrawut ya. Iya, lumayan. Dan merasakan sendiri ya kalau jalan-jalan ke ibu kota kan. Iya. Ibu kota Jakarta ya. Nah, itu belum sekondusif seperti kita jalan-jalan di kota lain. Kota lain. Ya. Tapi di kota lain juga banyak macet, banyak. Iya, tapi tidak semengular di DKI Jakarta. Karena memang Jakarta, aduh, apa ya? Kalau begitu kita langsung saja untuk melihat apa saja sih apa yang akan dilakukan oleh calon gubernur yang ada di Jakarta ini. Betul. Pertama siapa ini? Paslon 1. Paslon 1 Pak Ridwan Kamil. Terus yang kedua siapa? Pak Dharma. Pak Dharma, ya. Ini mantan purnawirawan TNI ya. TNI. Terus yang kedua siapa? Yang terakhir Paslon 3. Paslon 3 Pak Pram dan Rano Karno. Oke. Kalau begitu kita langsung melihat mungkin di debat Pilgub kemarin ya. Pernyataan Pak Ridwan Kamil soal apa visi misinya untuk soal mengatasi kemacetan Jakarta ini. Baik, kita lihat videonya ya. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan.
membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD, di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Baik, Waktu waktunya habis. habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon. Oke ya, ini kita sudah dengar Bapak Oke. Ridwan Kamil. Betul. Apa yang menarik dari Pak Ridwan Kamil ini? River backway, riverway. Riverway, Nah, jalur sungai. jalur. Oh, Ini gagasan baru ya. iya, inovasi. Saya lihat dari gubernur sebelumnya belum ada punya gagasan Belum, ini. belum. Eh, Betul. ini betul-betul baru ya, Baru. Cuman apakah sungai kita layak Nah itu pertanyaan. di DKI Jakarta maksudnya? Apakah Jakarta bisa sungai-sungai itu dimanfaatkan untuk mengatasi kemacetan? Iya, kriterianya masuk enggak gitu. Nah, ya. Dari AMDAL dan lain-lain kan. Mungkin ini melihat dari apa yang terjadi di Venesia ya. Iya, wah, Transportasi sungai itu Iya. mereka betul transportasi sungai. di sana bersih, Pak. Iya. Saya biar ini lompat langsung mau, Pak. Karena kenapa? Di sana emang kota di bawah sungai ya, Iya. di atas sungai, kota di atas sungai, kota yang apa ya? Yang transportasinya sungai. Sungai. Tapi Jakarta apa seperti itu? Iya. Ya, Apakah kelasnya sama? Nah, iya. Terlepas dari kelas yang sama, kemungkinan juga kalau kita lihat mungkin kalau kita bicara soal sungai, apa itu sungai-sungai tersebut sudah menyambungkan antara satu titik ke titik yang lain. Nah, itu. Misalnya seperti Jakarta Utara ke selatan, dari timur ke barat dan seterusnya. Iya. Apa sungai-sungai ini nyambung ke situ? Atau akan nantinya Pak Ridwan Kamil membuat sungai baru yang menyambungkan itu? Atau bagaimana ya? Wah, janganlah bikin sungai, Pak. Ngeri ini, Pak. Iya. Karena kenapa? Saya ingat waktu zaman Pak Ahok itu, sungai yang sudah ada dan ingin dilebarkan, ingin dibersihkan supaya mengatasi banjir. Ini hubungannya dengan mengatasi banjir juga. Itu banyak dikomplain oleh masyarakat. Kenapa? Karena rakyat yang berada di bantaran sungai itu bakal kena gusur pastinya. Betul, pasti. Dan Pak Ahok menyiapkan rumah susun untuk memberi solusi Betul. bahwa jangan tinggal di sungai. Itu karena kenapa? Itu jorok segala macam dipindahkan ke rumah susun yang lebih rapi. Ya, itu pun masih banyak yang menolak ya. Iya, banyak yang menolak. Apalagi ini sungai untuk transportasi. Iya, pastinya betul. banyak sekali. Banyak yang perlu dari Diubah. sisi kenyamanan, kebersihan Iya, sungai kebersihan tersebut. sungai. Ya. Terus kalau sudah bersih pasti aromanya sudah tidak menyengat. Memang kenapa aromanya sungai di Jakarta? Sungai-sungai di Jakarta kan boleh dikata masih tercemar dengan sampah-sampah dari masyarakat sendiri. Malah bau ya. Malah bau. Iya, benar. Nah, sedangkan untuk namanya TU, transportasi umum ya, itu Iya. harus minimal nyaman dan tidak membuat kita, intinya membuat kita betah. Betah ya. Nah, sekarang apa yang di dalam perahu, Iya. itu tidak mungkin tertutup kayak di dalam busway. Ah, Nah, ya kan, tidak mencium aroma dari luar. benar. Kalau di perahu pasti, ini. Terus kualitas air. Ini sungai atau got? Saya rasanya kok berbicara got ini kalau sungai, tetap sungai tapi berbau. berbau. Karena sekali-kali Kali-kali itu memang berbau. karena setahu saya yang berbau itu got biasanya ya. Kalau Anda Anda ada aroma di sungai. ngomong sungai itu berbau, Iya. berarti sungai Jakarta seperti got ya, berbau. Iya, karena terlalu Oke. saking banyaknya ini Sampah ya. populasi yang Populasi membuat dan banyak orang membuang sampah ke membuang sungai ya. sampah, ya. Itu dulu yang harus Di mana ya dipikirkan. Dan saya rasa itu memang pekerjaan besar ya. Nah ini masalahnya. Gagasannya bagus ya. Bagus. Saya bagus. Keren. Ini apa inovatif dan belum pernah dipikirkan oleh yang lain. Tapi pertanyaannya kenapa? Apakah itu tidak dipikirkan atau kemungkinannya yang nggak masuk di akal untuk dilaksanakan? Iya, betul. Makanya Dalam tidak- jangka waktu 5 tahun pun nggak keburu. Iya, ya. Padahal kebutuhan masyarakat itu sekarang pengennya macet sesegera mungkin diselesaikan. Iya, itu baru mau membangun nih. Membangun ya. Nah, itu bisa dipakai kapan? Nah, Malah mungkin menambah macet ketika bisa itu jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Karena banyak sekali perubahan-perubahan. Ya tapi ya
biarlah nanti masyarakat yang Masyarakat menilai ya. yang menilai. Apakah solusi dari Pak Ridwan Kamil ini soal transportasi sungai oke, masuk akal, bisa direalisasikan dan menjadi Inovasinya bisa solusi diterima. dan menjadi solusi untuk kemacetan di Jakarta. Betul. Oke, kalau begitu kita masuk ke apa? Ke paslon 2 ya, Pak Darman. Iya, ya, Pak Irjen Darman. Pol. Iya, oke. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, Iya. terutama manajemen. Tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus, sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih. Itu dari Pak Darman ya? Enggak. Oke. Ini apa yang bisa kita lihat Kalau dari paslon 2, ya, katanya tidak perlu menambah. menambah. Ya, tidak perlu menambah. Apa yang tidak Apa yang perlu sudah ditambah? ada? Transportasi. Apa Berarti ini yang maksudnya? Tidak Pak ada Darman? solusi dong. Tidak perlu menambah transportasi umum maksudnya. Aha. Oke. Malah yang di statement terakhir menambah lumbung-lumbung parkir ya. Artinya jangan ada parkir di jalan. Apa saya rasa sampai hari ini masih digaungkan, jangan parkir sembarangan kan? Iya. Oke, untuk lokasi-lokasi parkir mungkin. Iya. Nah, sekarang mau berbicara lokasi parkir, pandangan saya ya. Iya. Taruhlah ada titik nih di sekitar mall ada parkir. Iya. Terus di sekitar jalur busway, ya kan ada tempat parkir di situ. Tapi apakah di titik itu orang tujuannya mau ke situ nih? Iya. Parkir di situ jalan jauh juga sama aja. Aha. Nah, gitu. Oke. Jadi poinnya ini Pak Darman bagaimana maksudnya? Kalau saya lihat tadi Pak Darman menekankan bahwa yang paling penting pertama keamanan, ya. Mungkin karena beliau dari militer ya. Iya betul. Jadi Sampai hari ini aman kok. pemikirannya lebih ke pengamanan ya. Iya. Dia menekankan pengamanan. Tapi sekarang jarang kita lihat atau kita dengar ada masalah di Ada masalah transportasi di umum ya. transportasi umum. Sudah lumayan kondusif. Iya, tidak seperti dulu yang banyak Pengap copet, juga. Iya. Wangi, banyak apa, ya, dingin. dingin. Sudah nyaman sih. Yang masalah yang kita lihat memang sih sebenarnya apa ya? Bukan cuma itu transportasi massalnya, tapi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mengurangi menggunakan kendaraan pribadi agar mereka berpindah menggunakan transportasi umum itu. Betul. Nah, solusinya apa? Nah, kita belum lihat dari Pak Darman ini ya. Iya, saya masih belum Belum. dia mengangkat budaya antri dan lain-lain. Saya rasa Ya. kita tetap antri kok. Iya. Itu sesuatu hal yang umum sih yang saya lihat. Iya. General ya. Iya, karena saya melihat juga orang kalau biasanya masuk ke busway juga tidak ada yang
sikut-sikutan, Iya. gontok-gontokan, mereka tetap antri dengan baik ya. Betul. Dan itu sudah terjadi sih. Sudah Kalau soal iya. budaya antri ya, Hmm. udah biasa sih. Sudah biasa. Masyarakat kita sebagian sudah sadar soal Hmm. itu. Dan saya rasa tidak ada yang baru ya dari Pak Darman ya. Ya mungkin itu titik lumbung-lumbung parkir, titik parkir yang mau disiapkan. Yang disiapkan. Yang masalah Cuma kalau harus kita bicara dipikirkan. soal lumbung parkir bukan dipikirkan. Memang tidak ada lahan di Jakarta. Mana yang mau Parkir. dibebasin? Iya. Jangankan dibebasin, malah yang ada yang gunanya fungsinya sebenarnya buat tempat umum itu dijadikan buat lahan bisnis, buat apa? Iya. Ada. Saya rasa bukan solusi ya. Tapi ya kita lihatlah masyarakat menilai ya. Silakan Anda menilai bagaimana dengan strategi Pak Darman mengatasi soal kemacetan di Jakarta. Oke, kalau begitu kita beralih ke paslon nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Pak Pramono Anung. Oke, kita lihat. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian ya, Pak Pramono Anung. Apa yang bisa kita lihat dari Pak Pram ini? Yang ini kan dia gubernur ya. Gubernur DKI. Iya. Untuk berkolaborasi dengan Jabodetabek, menurut saya itu masih logik. Oh, maksudnya bekerja sama dengan kabupaten di sekitar Jakarta di ya. sekitar Jakarta itu masih logik untuk membangun infrastruktur ya. Iya. Jalur-jalur baru ya. Karena di Jakarta aja untuk Transjakarta ini jalur di dalam kotanya. Iya. Nah, ini kan sudah dia mau kembangkan ke luar Jakarta. Mungkin pemikiran Pak Pram kalau tidak salah tadi bahwa kemacetan itu banyak disebabkan oleh kendaraan yang dari luar Jakarta. Jadi volume kendaraan semakin banyak. Betul. Kenapa mereka menggunakan kendaraan umum? Karena tidak ada kendaraan. Kenapa mereka menggunakan kendaraan pribadi? Karena tidak ada kendaraan umum dari wilayah mereka masuk ke Jakarta. Betul. Maka dari pemikiran Pak Pram ini, kendaraan Transjakarta yang sudah ada sekarang ingin dikembangkan diperluas di luar wilayah Jakarta supaya orang-orang yang dari luar Jakarta mau masuk Jakarta tidak usah menggunakan kendaraan pribadi tapi pakai kendaraan umum seperti busway misalnya. Nah, kalau kita lihat ya karena selama ini sih memang kenapa Jakarta macet karena kendaraan umum itu banyak sekali digunakan oleh penduduk Jakarta maupun dari luar Jakarta. Sementara volume jalan tidak bertambah. Volume jalan tidak bertambah, tapi unit kendaraannya bertambah. Betul. Bertambah ya. Tapi bisa jadi juga. Cuman ada ini. Kan sekarang sudah untuk di Jabodetabek ya. Iya. Itu sudah ada kereta. Sudah ada kereta ya. MRT iya. Yang dikatakan akan digratiskan untuk 15 golongan ya. Untuk itu, menurut saya, apakah dengan ada Transjakarta, orang lebih pilih naik Transjabodetabek maksud saya, lebih pilih naik Jabodetabek atau naik kereta, karena efisiensi dan kecepatan. Iya. Nah, untuk mungkin jalur-jalur yang tidak dijangkau oleh kereta, baru masuk ke MRT, baru masuk ke busway, Transjakarta atau MRT ya mungkin. Iya. Yang penting sebenarnya sih ini
bagaimana mengulangi volume kendaraan berada di jalan, itu kan yang dipikirkan. Karena jalannya tidak bertambah, kendaraannya bertambah, pastinya sesak. Betul. Itu logiknya begitu ya. Kalau ini menambah kendaraan umum dari luar Jakarta agar kendaraan tidak masuk Jakarta, kendaraan pribadi tidak masuk Jakarta, itu saya rasa logik sih. Iya. Iya, dan saya rasa tidak terlalu berangan-angan ya. Tidak terlalu berangan-angan, seperti misalnya bikin sungai yang baru ya, atau mungkin Ya sama aja Pak, sungai dan Trans Jabodetabek kalau pandangan saya itu sama aja. sama Karena aja. membuat infrastruktur baru nih. Iya, betul. Kan belum ada di Jabodetabek di luar Jakarta nih. Iya, Berarti jalur busway harus dibikin dari nol juga. dibikin nol. Pembebasan lahan juga. Sama. Iya, dan itu bekerja sama sama wilayah di luar luar Jakarta Jakarta. mungkin ya. Kalau yang Iya. sungai tadi masih di dalam kawasan Jakarta. Kawasan Jakarta. Semua punya plus minus ya. Semua punya plus. Tinggal masyarakat yang menilai mungkin yang mana yang lebih bisa Iya, direalisasikan. bisa direalisasikan dan Iya. menghitunglah sendiri apakah jangka waktu 5 tahun 5 tahun ini bisa. terrealisasi atau butuh 2 periode. Tapi yang paling penting sebenarnya apa-apa yang sudah disampaikan oleh calon-calon gubernur ini itu bisa direalisasikan ya ketika mereka menjabat, karena jangan sampai seperti yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, banyak janji-janji gubernur sebelumnya ketika kampanye seperti ini, tapi realisasinya tidak seperti itu ketika telah terpilih. Nah itu kira-kira ya, kalau kami sih yang mana saja yang terpilih tidak masalah ya. Yang penting Indonesia aman, terus itu yang pertama, dan yang penting masyarakat Jakarta tidak macet juga. Jakarta tidak macet. Iya. Ya, terserah warga Jakarta mau pilih yang mana. Iya. Oke, kalau begitu sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.